Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan cryptocurrency pada umumnya berwarna merah. Bitcoin turun 6%, Ethereum turun 4% dalam 7 hari terakhir. Kalau kita scroll ke bawah, rata-rata pada merah, pada turun, Solana bahkan turun 13%. Dan memang ada yang naik seperti Tron naik 34% dalam 7 hari terakhir, tapi ini sangat jarang terjadi dan kita scroll ke bawah ini warna dominannya adalah berwarna merah. Jadi rata-rata berwarna merah ya, mengikuti sang raja cryptocurrency, Bitcoin. Dan seperti yang gue bilang minggu lalu, gue nggak akan terlalu khawatir kalau harga Bitcoin turun ke bawah. Kalau kita lihat dari grafiknya, ini adalah grafik dari Bitcoin seperti yang gue gambar minggu lalu, bahwa kemungkinan Bitcoin bisa turun ke bawah karena sudah melakukan breakout di garis biru support ini ya. Apakah Bitcoin masih bisa turun lebih bawah lagi? Mungkin saja masih bisa turun ke bawah lagi untuk masuk ke area aversion di sini ya. Jadi gue masih berpatokan pada Justin Mamis Market Sentiment Cycle ini, menunggu Bitcoin turun ke area aversion. Seberapa jauh area aversion ini sebelum Bitcoin akan naik lagi ke area denial. Jadi kalau kita lihat di sini, yang harus kita tunggu adalah Bitcoin melakukan pergerakan reversal. Jadi setelah turun, entah ini sudah yang paling bawah, artinya akan terjadi reversal seperti ini, atau masih akan turun lebih bawah dulu, baru akan terjadi reversal. Kalau reversal atau pergerakan balik terjadi, gue cukup yakin bahwa Bitcoin akan menyentuh harga 45k atau 47k lagi, alias menuju area denial. Itu yang sedang gue tunggu dan gue harapkan terjadi. Dan kalau sudah ada di area denial, ini menjadi kunci lagi apakah Bitcoin bisa untuk menuju ke returning confidence, alias menuju all time high yang baru. Selain pergerakan dari Justin Mamis Market Sentiment Cycle ini, gue juga dapat referensi sedikit dari TEDSDev_52 di Twitter. Di sini dia menggunakan indikator dari CMF. Kalau kita lihat, ini adalah candlesticks dari Bitcoin, dan di sini di indikator CMF sudah digambarkan garis support dan resistance berupa trend line. Di sini ketika menyentuh garis support, pergerakan Bitcoin cenderung naik ke atas. Lalu ketika menyentuh garis resistance, cenderung turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Lalu ketika menyentuh lagi garis support di sini, Bitcoin naik lagi ke atas. Ketika menyentuh garis resistance di sini, Bitcoin turun ke bawah, maka di sini pun diikuti turun ke bawah. Dan sekarang Bitcoin sudah menyentuh garis support lagi berdasarkan indikator CMF. Artinya ada kemungkinan untuk Bitcoin akan naik ke atas, melewati harga sebelumnya. Kalau ini terjadi, maka ini akan sesuai dengan yang terjadi di Justin Mamis Market Sentiment Cycle, bahwa Bitcoin akan naik ke atas setelah ada di area bawah. Tapi yang harus kita tunggu berapa lama akan ada di area bawah ini. Karena bisa terjadi seperti ini, sudah naik tapi turun lagi, lalu naik lagi. Jadi kita harus perhatikan dulu apakah Bitcoin akan langsung naik atau terjadi pergerakan dulu di bawah sini sebelum naik ke atas. Jadi ini adalah salah satu referensi juga untuk gua pribadi untuk mengikuti kemanakah arah market ke depannya. Dan ya, jadi demikian aja update gua tentang Bitcoin cryptocurrency minggu ini. Kita lihat apa yang akan terjadi pada Bitcoin minggu ini. Semoga hal menarik yang akan terjadi. Dan ya, thanks for watching and see you in my next update video. And bye.